Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Hari ini kita akan melanjutkan materi terkait dengan radiografi 2, yaitu radiografi servikal. Jadi minggu kemarin Anda sudah dijelaskan tentang aplikasi klinis terkait dengan X-ray servikal, atau klinis-klinis apa saja sih yang biasanya menjadi indikasi dari permintaan foto servikal, baik AP, lateral, oblik, ataupun dengan posisi yang lainnya. Oke. Kita akan membahas hal tersebut, bagaimana cara mengerjakannya, bagaimana cara mempositioningkan, apa saja yang harus terlihat, persiapan dan sebagainya. Jadi materi saya ambil dari Clark, walaupun nanti ada sebagian dari Kenneth Roger. Jadi wajib bagi Anda untuk memiliki salah satu bukunya. Kalaupun Anda punya e-book, tolong e-booknya dibuka dan dibaca. Nah, kita akan bicara tentang definisi dulu. Bahwasanya apa sih servikal? X-ray servikal itu, jadi X-ray servikal adalah pemeriksaan radiologi imaging yang dilakukan pada regio vertebrae cervicalis dengan batas atas skalpis dan batas bawahnya vertebrae torakal 1. Jadi kalau ngomong pemeriksaan servikal, maka hasil imagingmu, hasil gambarmu harus terlihat secara keseluruhan. Keseluruhannya dari mana? Dari ini dikatakan base skull, jadi skull base-nya itu ini. Kemudian torakal 1 itu ini. Itu kalau dari lateral. Kalau dari ini adalah lateral, terus kemudian ini dari AP, ini dari oblik. Jadi kalau seandainya AP-nya gimana, Bu? Harus terlihat klavikula. Ini kan gambaran dari klavikula, kemudian ini ada beberapa poste. Ini dari obliknya. Jadi nanti kalau seandainya membuat gambar servikal, kemudian Anda tidak bisa memperlihatkan mulai dari skalpis hingga vertebrae torakal, maka bisa dikatakan Anda gagal membuat foto servikal. Next, kita akan bicara dulu tentang anatomi. Bicara tentang servikal, dia adalah bagian dari tulang belakang paling atas yang dekat dengan kepala. Jadi servikal memiliki 7 ruas atau 7 bagian daripada servikal, mulai dari C1 hingga C7. Jadi C1 itu akan berdekatan dengan skull base-nya atau bagian kepala, sedangkan C7 dia akan superimpose atau berdekatan dengan torakal 1. Jadi C1 biasa kita sebut atlas, sedangkan C2 kita sebut aksis. C3, C4 sampai C6 itu kita ngomongnya adalah vertebrae cervicalis biasa, nggak ada penamaannya. Sedangkan untuk C7 biasanya kita kenal dengan vertebrae prominens. Jadi C7 sebelah mana sih, Bu? Kalau kamu pegang lehermu bagian belakang, bagian tengkuk dari leher paling ujung, kalau ada tonjolan yang bisa kamu pegang itu adalah C7. Oke, sekarang secara radiological anatomy atau anatomi radiologinya bagaimana? Ini adalah gambaran servikal pada posisi AP, terutama adalah AP aksial. Jadi gambarannya harus terlihat adalah mulai dari C7 bisa terlihat secara sempurna. Untuk C3-nya masih tertutup oleh sebagian dari mandibula. Jadi C4, C5, 6, 7 sudah terlihat. C7 ini adalah torakal 1. Kemudian untuk posisi lateral bagaimana? Nah, kalau posisi lateral hampir 90% kita bisa melihat mulai dari C1 hingga C7. Jadi untuk posisi lateral kita bisa melihat keseluruhan daripada tulang cervicalis. Adalah untuk posisi oblik, kita melihatnya adalah dari ini, foraminalnya. Jadi fungsi oblik itu adalah kita mau melihat foramina di daerah cervicalisnya. Jadi foramina ini adalah penggabungan antara antar pedicle. Jadi masing-masing foramina ini fungsinya untuk biasanya tempatnya nervous. Jadi fungsi dari kalau kita posisi foto obliknya ini bagus, maka kita akan bisa melihat masing-masing foramina ini. Oke.
Sekarang persiapannya apa? Apa yang harus kita siapkan sebagai seorang radiografer pada saat kita akan melakukan pemeriksaan CT scan, pemeriksaan X-ray cervicalis. Yang pertama adalah ada pasiennya, persiapan pasiennya, yaitu lepas barang-barang logam daerah kepala dan leher, jadi kalung, terus kemudian anting, terus kemudian kalau seandainya pasien itu pakai kawat gigi yang bisa dilepas, silahkan dilepas. Terus kemudian kalau si pasien itu memakai gigi palsu yang bisa dilepas, maka wajib dilepas. Dan terakhir adalah pastikan pasien tidak sedang dalam keadaan sakit batuk terutama. Jadi kenapa seperti itu? Kan kita harapkan pada saat kita foto, pada saat kita melakukan expose, itu kan kita mengharapkan si pasien kan dalam keadaan diam, sehingga pengaburan atau motion artifact di gambaran tidak terlihat. Sedangkan untuk alat dan bahannya kita membutuhkan kaset ukuran 18 x 24, kemudian kaset ukuran 24 x 30 untuk kondisi-kondisi khusus, apron, marker, hingga mungkin ada tambahan yaitu sandbag atau beban sekitar 3-5 kilo. Jadi ini tidak, kenapa pakai beban? Ada kalanya kita dokter membutuhkan posisi khusus selain AP lateral oblik. Kemudian untuk teknik pemeriksaannya ada AP anteroposterior, ada lateral, ada oblik, ada posisi khusus. Sekarang kita buka satu-satu. Cervical AP. Cervical AP itu adanya ada dua. Ada yang namanya AP aksial dan ada namanya AP open mode. Jadi sudah kata-katanya open mode berarti pada saat kita expose wajib bagi pasien untuk membuka mulut. Cervical AP ini juga biasa dikenal dengan H-foto. H-foto, oke? Nah, tujuannya adalah untuk evaluasi C1. Kenapa kok memangnya cervical AP aksial itu atau AP yang satunya lagi tidak bisa? Tidak bisa. Jadi posisi C1 itu ada di belakang mulut kita. Jadi dia hampir masuk di, bukan masuk ya, berdekatan sangat superimpose dengan skull base. Jadi kalau kita mau foto, bayangkan kamu lihat C1 itu paling notok di bagian kepala. Untuk posisi pasiennya adalah supine, tidur terlentang ataupun erect, bisa duduk ataupun berdiri. Mid sagittal plane tubuh sejajar dengan meja pemeriksaan, dan nanti pada saat kita mau expose kita minta pasien untuk mulut terbuka. Untuk posisi kasetnya kita menggunakan grid, mau stationary grid ataupun mau moving grid. Moving grid biasanya kita gunakan pada saat kita menggunakan meja pemeriksaan posisi pasien supine. Kalau seandainya meja pemeriksaanmu itu sudah dilengkapi oleh moving grid, tapi kalau memang tidak, berarti kita menggunakan stationary grid. Center point-nya di pertengahan mulut pada saat kita terbuka, jadi posisinya kalau intinya adalah center point-nya ada di C1. Cuman kalau pengen tahu C1-nya di mana, maka di pertengahan mulut pada saat mulut terbuka. Untuk senternya tegak lurus kaset, jadi posisikan dulu tegak lurus kaset dengan faktor eksposinya adalah 75 kV dengan FFD 100 cm. Instruksinya pasien tidak boleh menelan, tidak ada rotasi kepala dan toraks. Jadi posisikan pasiennya rileks saja. Jadi pada saat mau expose, Bapak atau Ibu coba buka mulutnya. Tunggu aba-aba saya baru boleh menutup mulut. Kemudian selanjutnya setelah dibuka mulutnya, oke Pak, sekarang saya mau expose, tidak boleh menelan. Jadi diam. Tuh. Next, seperti ini adalah posisi untuk cervical AP dengan open mode. Jadi posisinya pasiennya rileks, ini kebetulan pasiennya posisi supine. Jadi center point-nya ada pada saat pertengahan mulut dengan center yang tegak lurus. Hasil imagingnya seperti ini. Inilah
Ini bagian atas yang ini itu adalah C1. Sedangkan ini adalah C2. Sedangkan ini adalah prosesus odontoideus. Kriteria evaluasinya gimana? Tampak dense. Dense itu adalah nama lain dari prosesus odontoideus. Atas tadi saya sebutkan, kemudian ada sumbu artikulasi servikal 1 dan servikal 2. Kemudian permukaan artikular seluruh atlas dan aksis. Kemudian ada superposisi bidang oklusal dari gigi seri tengah, atas, dan dasar tengkorak. Ini superposisinya. Ini kan gigi seri bagian atas. Lebar mulut yang terbuka. Jadi mulutnya benar-benar kalau dibuka ya harus dibuka lebar. Bayangan lidah tidak diproyeksikan di atas atlas dan aksis. Dalam artian gimana, lidahnya taruh aja di bawah. Jadi nggak boleh ke atas atau ke tengah. Jadi buka mulut. Jadi lidahnya berada di bagian mandibula. Ramus mandibula sama jaraknya dari dens. Jadi antara ramus mandibula ini. Itu adalah kriteria dan cara kita melakukan radiograf cervical AP dengan proyeksi atau dengan positioning open mode untuk evaluasi C1 dan C2. Next, cervical AP aksial. Kalau yang tadi itu khusus hanya 2 cervical, C1 dan C2. Nah, sedangkan untuk cervical AP aksial, kita untuk evaluasi body of cervical. Jadi keseluruhan dari cervicalnya. Keseluruhan di sini adalah dengan tanda kutip di atas, bahwasanya tetap C1 dan C2 masih belum bisa kita lihat. Posisinya tetap bisa pasien supine ataupun erect, dengan MSP tubuh sejajar dengan meja pemeriksaan, kepala tegak, rahang bawah, dan basis skal tegak lurus dengan sentere. Senterenya adalah 15-20 derajat ke arah kranial pada tulang rawan tiroid. Kalau cowok itu mungkin daerah sekitar jakun. Gunakan grid dengan center point-nya di C4. Faktor eksposinya sama seperti cervical AP open mode dengan instruksi yang sama pula. Nah, posisinya. Jadi sedikit dongak. Fungsinya dengan senternya adalah di adanya penyudutan 15-20 derajat ke kanan. Kriteria evaluasi yang akan tampak adalah tampak area bagian superior dari C3 ke T2. Ini seharusnya ini kalau untuk dari gambar ini terlalu banyak karena dia sudah sampai torakal 6. Jadi kita cukup sampai di sini. T2 itu. Tambah bayangan dari tengkuk mandibula yang dan superimpos di atas atlas dan sebagian besar aksis. Jadi ini adalah mandibula yang superimpos dengan bagian C1 dan C2. Terbuka ruang diskus intervertebralis. Jadi ini yang hitam-hitam ini diskusnya. Kelihatan hitam-hitamnya. Diskus itu adalah bantalan antara satu satu bagian atau satu body cervical ke cervical yang lain. Nah, itu diantaranya ada yang namanya diskus atau bantalnya. Kemudian ada terlihat proses spinosus berjarak sama pada pedicle. Jadi ini proses spinosus yang kecil-kecil, bulat kecil ini. Kalau yang pedicle ujungnya di sini, ya ujung-ujungnya. Sudut mandibula berjarak sama pada vertebrae di ini mandibula. Jadi tidak boleh miring. Jadi inilah yang namanya simetris. Next, kita ke cervical lateral, yaitu tujuannya adalah untuk evaluasi body of cervical tapi dari lateral view. Karena ngomong lateral view, maka pasiennya ya pasti true lateral. Boleh tidur dengan posisi lateral ataupun berdiri duduk dengan posisi lateral, bahu menempel pada kaset atau bagi stand kalau seandainya posisi duduk maupun berdiri. Senternya tegak lurus, tetap menggunakan grid dengan center point-nya sama seperti cervical AP axial yaitu C4. Faktor eksposinya sama, instruksinya yang dilakukan juga sama. Posisi seperti ini, foto cervical. Nah,
Ciri foto servikal yang baik itu kita bisa sampai melihat C7 dan T1. Caranya adalah Anda bisa meminta pasien membawa beban, jadi ini adalah beban dengan ukuran yang sama, atau ada pasien menarik, jadi kedua tangan pasien itu ditaruh ke belakang, kemudian jempol kanan dan kiri harus ketemu, tarik ke bagian bawah. Itu bisa kalau seandainya kita tidak punya beban atau kita nggak punya sandbag. Atau juga kalau seandainya pada pasien-pasien dengan kasus trauma, kecelakaan, pasien bisa dilakukan dengan posisi supine. Jadi nanti ada yang menarik tangan si pasien supaya bahunya itu turun. Intinya adalah untuk memperlihatkan C7 itu bahu wajib turun. Intinya di situ. Adapun kriteria evaluasi untuk cervical lateral yaitu tanpa area C1 hingga T1 dan sekitarnya dan jaringan lunak sekitarnya. Angulus mandibula tidak superimpose. Jadi angulus mandibulanya tidak berada di sini tapi sedikit ke depan, lebih ke anterior. Dan mandibula occipital tidak superimpose juga. Antara ini adalah occipital, ini mandibula. Jadi benar-benar bahwasanya cervical ini berada di pertengahan kaset. Usahakan seperti itu. Oke. Next, lanjutkan ke cervical oblique. Jadi, cervical oblique tujuannya adalah untuk evaluasi body of cervical dari oblique view dengan posisi pasien tubuh. Lebih baik pada posisi cervical oblique itu usahakan pasiennya berdiri atau duduk supaya hasilnya itu lebih maksimal. Kemudian bahu menempel kaset, putar tubuh dan kepala 45 derajat. Caranya gimana? Anda tetap harus gunakan busur ataupun Anda sudah membuat suatu aksesoris gitu, bentuk seperti bentukan sudut. Jadi aksesorinya bisa kamu bikin segitiga dengan salah satu sudutnya dalam 45 derajat sehingga pasien itu hanya menempelkan punggungnya ke alat tersebut. Centering-nya ada 15-20 derajat pada C4. Jadi seperti centering pada cervical apiaksial dengan center point-nya tetap di C4. Nah, ini adalah posisinya seperti ini. Ini adalah kalau posisinya right left posterior oblique, maka mohon kiranya yang akan dilihat yang akan dievaluasi adalah marker adalah marker L, marker kiri, walaupun ini rasanya right. Jadi kalau posisinya adalah posterior oblique, maka kalau dia miringnya ke kiri, berarti markernya ke kanan. Tapi kalau miringnya dia ke kanan, berarti markernya ke kiri. Intinya, Anda lihat kalau seandainya posisi si pasien seperti ini, berarti ini kan antara bisa right atau bisa left posterior oblique, maka marker adalah kebalikan dari posisi si pasien. Tapi si pasiennya ini anterior oblique, maka markernya ya disesuaikan. Kalau miring kanan ya marker kanan, kalau miring kiri ya marker kiri. Intinya di situ karena memang yang dilihat adalah yang mendekati kaset. Baik. Kriteria gambarnya adalah pada posisi anterior, kalau seandainya anterior oblique, maka foramina intervertebralis dan pedicle di sisi pasien paling dekat dengan IR. Tapi kalau posterior oblique, itu foramina intervertebralis dan pedicle di sisi pasien jauh dari IR. Makanya perbedaan ada di pemberian markernya. Oke, cirinya satu kalau seandainya, oh ini benar nih bikin obliknya, maka foramina seperti yang saya sampaikan, foraminanya akan tergambar bolong-bolongnya ini ya, tergambar. Ada kalanya kita betul nih memposisikan pasiennya sudah 45 derajat dengan miringnya si pasien, tapi kok foramina tetap bisa saja itu karena kelainannya atau mungkin pasien itu mengalami skoliosis pada cervicalisnya.
Next, ini adalah posisi khusus. Kalau yang tadi kita sebutkan bahwasanya di posisi rutin ada AP, cervical AP dengan open move, kemudian cervical AP aksial, kemudian ada posisi lateral, dan terakhir ada posisi oblique. Nah, untuk posisi-posisi khusus, maka ada posisi yang namanya fleksi dan ekstensi. Tujuannya adalah untuk melihat mobilisasi servikal. Posisinya bagaimana? Yang pertama adalah posisinya lateral tegak, bisa berduduk maupun berdiri, lengan di samping. Jadi posisikan seperti kita mengerjakan servikal lateral. Kemudian luruskan bidang coronal ke sentere dan garis tengah meja ataupun kaset. Pastikan posisi true lateral tanpa ada rotasi pelvis, bahu ataupun kepala. Jadi benar-benar posisinya true lateral yang dicari. Relax dan tekan bahu sejauh mungkin. Dalam artian tekan bahu sejauh mungkin dan bahunya diturunkan sejauh mungkin supaya C7 dan terlebih T1 bisa terlihat. Terus kemudian lakukan hiperfleksi. Jadi dagu fleksi, jadi tekuk ke bawah, dingkluk atau lihat bawah. Dagu harus ditekan sehingga menyentuh dada atau sebanyak yang pasien bisa tolerir. Jadi tapi nggak boleh maju. Jadi benar-benar posisi benar-benar true lateral berdiri tegak, tapi dagunya dingkluk sampai notok. Ibarat kata gitu. Bu, pasiennya kesakitan ya sudah. Berarti kalau pasiennya kesakitan kita stop untuk hiperfleksinya. Kemudian kalau hiperekstensi kebalikannya harus mendongak maksimal. Center point-nya di C4 dengan senternya tegak lurus kaset. Berikut adalah gambaran fleksi dan ekstensi pada posisi servikal. Oke, gambaran hasilnya. Jadi kriteria gambarnya, gambar fleksi dan ekstensi menunjukkan lakukan natural spine, kisaran gerak spine dan stabilitas ligamentum. Jadi ini dinilai. C1 dan C7 baris harus tercakup pada IR. Jadi makanya bahunya diturunkan ke bawah. Kemudian C7 mungkin terkadang tidak tervisualisasi, tapi diusahakan dengan posisi bahu ditarik ke bawah itu memungkinkan untuk C7 terlihat. C7 adalah yang memiliki ini vertebrae prominent yang panjang. Oke. Ini adalah terakhir, yaitu lateral swimmer position. Jadi ada kalanya pada saat kita mengerjakan foto servikal lateral, bahwasanya kan C7 itu harus terlihat. Ada kalanya pada pasien-pasien tertentu karena mungkin ada nyeri bahu, terus kemudian mungkin karena trauma, sehingga C7-nya ini tetap tidak terlihat meskipun tangannya tarik ke bawah atau dia memegang membawa beban gitu. Terkadang seperti itu. Maka untuk melihat di bagian C7-nya kita akan menggunakan posisi lateral swimmer view, yaitu posisi pasien bisa duduk ataupun berdiri, tapi lebih kalau seandainya pasiennya tidak terbiasa ya bolehlah tidur atau supine. Kemudian mid sagittal plane dan kaset juga tegak lurus dengan sentere. Letakkan tangan dan bahu pasien sedekat mungkin dengan bagian atas kaset. Fleksikan siku dan letakkan lengan bawah di kepala sebagai penyangga. Posisikan tangan dan bahu jauh dari kaset, di bawah dan sedikit ke posterior untuk menempatkan kepala humeral posterior vertebrae
kepala humeral maksudnya, daerah humerus. Kemudian pertahankan toraks dan kepala sebisa mungkin pada posisi trulateral. Jadi gambarnya seperti ini. Nah, ini kalau seandainya posisi si pasiennya itu duduk. Kalau tidur, ya tinggal kamu posisikan dia tidur miring seperti itu. Senternya tegak lurus dengan kaset, penyudutan sedikit kaudal 3-5 derajat untuk memisahkan kedua bahu, terutama pada pasien dengan kelunturan yang terbatas. Senternya juga bisa dipusatkan, center point-nya di T1, kurang lebih 2,5 di atas jugular notch. Jugular notch tahu kan? Jadi posisi kalau kamu pegang daerah lehermu antara dua klavikula ini kan ada cekungan ya itulah namanya jugular notch. Di atas secara anterior dan pada tingkat vertebrae prominent secara posterior. Kaset berada di pertengahan sentre, jadi benar-benar. Jadi nanti gambarannya bisa tepat di tengah dengan SID-nya 150 hingga 180 cc atau FFD-nya. Seperti inilah gambaran cervical lateral dengan swimmer view. Jadi kriterianya adalah yang tadi kita mau lihat kan C7. Ini C7-nya. Iya, betul. Ini C7-nya, kemudian ini torakal 1. Sudah benar ini torakal 1. Karena ini torakal 1. Jadi ini C7. Ini adalah torakal 1. Gambar yang dihasilkan menunjukkan proyeksi lateral vertebrae cervical bawah dan torakal atas di antara kedua bahu. Evaluasinya adalah lateral vertebrae tidak rotasi, jadi benar-benar true lateral. Anda lihat, kedua bahu terpisah satu dengan yang lain, tak tampak vertebrae dari C5. Jadi kalau ini 7 berarti 7, 6, 5 sampai dengan torakal 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4. Adanya X-ray penetrasi pada daerah. Baik, mungkin itu cukup.